Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alif Nusalina Bintang Sakti, NPM 220010111209. Mari kita lihat bersama-sama cuplikan tentang kerusakan alam, yakni penggalian batu kapur di Gunung Pegat yang berada di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Gunung merupakan salah satu ciptaan Allah yang bisa dinikmati keindahannya oleh manusia. Tak sedikit orang yang hobi naik gunung hanya untuk menikmati keindahannya. Tetapi di sisi lain manusia juga yang merusak keindahan dengan ulah tangan mereka, seperti mengikis gunung untuk diambil batu kapurnya yang nantinya akan dibuat bahan bangunan. Dampak kerusakan alam tersebut juga yang merusak ekosistem yang sekarang sudah tidak seimbang lagi, menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak yang dirusak. Berbagai kerusakan di lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia itu sendiri. Untuk itu, manusia yang bertanggung jawab atas lingkungan adalah suatu kewajiban. Banyak dampak yang terjadi akibat adanya penambangan kapur hingga tidak terkendali, dan juga banyaknya kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan yang bahan dasarnya berasal dari gunung kapur, menyebabkan banyaknya para penambang yang berusaha mendapatkan kapur dengan skala yang sangat besar, sehingga menimbulkan penambangan kapur yang tak terkendali. Penambangan kapur yang tidak terkendali menyebabkan banyaknya dampak-dampak negatif bagi masyarakat sekitar, lingkungan, serta makhluk-makhluk hidup yang berada di sekitar gunung kapur tersebut. Berikut dampak-dampak yang terjadi akibat penambangan dari gunung kapur tersebut, yakni 1. Merusak kelestarian fauna. Akibatnya fauna seperti burung, serangga, dan fauna lainnya sedikit demi sedikit berkurang keberadaannya karena tempat tinggal mereka telah berubah menjadi lahan pertambangan. Yang kedua, yakni kerusakan habitat tumbuhan. Dampak yang dapat terjadi yaitu tidak dapat kembalinya kondisi seperti semula, dapat menyebabkan kelongsoran. Solusi yang dapat dilakukan yakni dengan menutup kembali dengan tanah agar lapisan atas kembali ditumbuhi tumbuhan. Yang ketiga, mengakibatkan proses pengepasan tanah, pengeboman, pembabatan vegetasi yang memengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang mengakibatkan tanah longsor. Yang keempat yaitu pencemaran udara, masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia. Yang kelima yaitu berdampak negatif bagi sesama manusia. Yang keenam yaitu terganggunya sistem pernafasan. Masyarakat setempat mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat debu hasil pertambangan Gunung Pegat di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Karena secara geografis memang desa tersebut terletak di samping jalan raya yang dilewati truk pengangkut batu kapur hasil tambang, sehingga debu-debu yang berterbangan dari truk-truk tersebut langsung dirasakan oleh warga setempat. Akibatnya rumah-rumah warga di sekitar jalan raya seperti menjadi kotor dan warga banyak yang mengalami ISPA. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengalami batuk-batuk dan sakit mata, terutama anak-anak. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dimanapun mereka berada. Tanggung jawab tersebut harus dilakukan dengan kesadaran masing-masing warga tanpa harus ada yang memberikan komando, sehingga lingkungan hidup yang sangat bermanfaat untuk masyarakat akan tetap terjaga.
kita sebagai manusia, sebagai warga masyarakat harus menyadari bahwa kita harus bersama-sama menjaga serta memelihara lingkungan sebagai wujud rasa terima kasih atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dunia akan melihat dan memandang kita sebagai bangsa yang besar dan menghargai alamnya. Karena umat manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakilnya untuk memimpin bumi. Di dalam Al-Qur'an banyak disebut perkara perihal manusia adalah khalifah Allah yang diberi tanggung jawab atas kelestarian alam. Selain diwajibkan untuk beribadah, Allah juga memberikan fasilitas yang bisa manusia panen di bumi sebagai bekal hidup. Namun karena sudah tabiatnya, keserakahan manusia akan harta benda membuatnya lalai akan tugas menjaga kelestarian alam, sehingga terbuktilah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41-42, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, karena agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergilah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat Ar-Rum ayat 41-42. Ayat tersebut diturunkan untuk menegaskan bahwa ulah manusialah yang menjadi penyebab berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan bahkan di laut. Dalam ayat tersebut juga Allah memperingatkan manusia untuk kembali ke jalan yang benar, tidak merusak alam sesuka hatinya demi menuruti nafsu diri, agar apa yang orang terdahulu alami tidak menimpa pada dirinya. Karena mereka yang melenceng dari jalan kebenaran sebagaimana nenek moyang mereka lakukan, Allah katakan sebagai orang-orang yang musyrik. Berbagai bencana alam berupa kerusakan di darat dan di laut merupakan salah satu akibat dari kejahatan orang-orang yang berdosa. Kekeringan, banjir, gunung meletus, badai, tanah longsor, semua itu bukan hanya faktor bencana alam, tapi juga akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika ada orang yang sering berbuat dosa itu mati, maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, bumi, pohon, dan hewan-hewan merasa lega. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, manusia punya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Nah, mulai dari sekarang kita harus tanamkan sikap untuk menjaga alam, karena kelestarian alam dan lingkungan adalah milik kita. Kekayaan dan keindahan di bumi pertiwi ini sudah selayaknya kita rawat untuk kelangsungan hidup anak cucu kita di masa yang akan datang. Sebab kita yakin akan menjaga alam, maka alam juga akan bersahabat dengan kita. Niscaya dengan begitu, kita dapat dijauhkan dari berbagai bencana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.